hikmah oleh Allah. Jadi bukan hikmah apa namanya ya, hikmah kekuatan. Kita sakit bisa ngambil hikmah, oh gara-gara sakit jadinya lebih doanya lebih khusyuk. Oh karena sakit semakin sadar kita bahwa banyak kesalahan. Nah, ini orang-orang yang hikmah tuh gitu. Orang-orang yang hikmah itu orang yang mampu membaca keadaan dia sehingga menjadi pelajaran. Peristiwa yang terjadi. Jadi bukan hikmah yang bisa kebal. Ya kebalnya kebal maksiat ya. Kebalnya kebal dengan maksiat maksudnya. Ya bismillah lah kemarin. Ini masih awal itu. Ini di kitab ini di juz keduanya di halaman 80, di kitab Al-Gunanya 80, agak panjang ini memang. Dari 87 ini di bab di Fadail Yaum Asyura sampai cerita tentang nanti yang saya cerita tentang Husainnya ini yang jarang diceritakan. Kan kalau rata-rata kalau Asyura yang diceritain buat anak yatim mulu gitu. Sementara ada cerita yang lebih hebat sebenarnya buat kita umat Islam jadi pelajaran, apalagi ini mau tahun politik gitu. Jadi kaitannya nanti pembunuhan Husain itu karena peristiwa berebut kekuasaan, bukan masalah agama. Dan yang bunuh bukan orang kafir, yang bunuh sesama. Dan ini menjadi warisan sampai sekarang gitu. Nah ini menjadi perhatian kita nanti. Itu sampai di halaman di juz keduanya dari halaman 87 sampai halaman 94 gitu. Iya, kita tahu bahwa Muharram ini adalah salah satu Ashurul Hurumat dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Ini surat At-Taubah ya. Inna idatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah dalam satu tahun itu ada isna asyara, yakni 12 bulan. Kita bilang dari mulai alam ini diciptakan di dalam keterangan kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Dari 4 bulan itu ada disebut wa minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. As-salasatu mutawalliyat, 3 itu berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Makanya kan kalau ada 30 hari yang istimewa buat umat Islam. 1 awal bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu awal. Karena itu Ayyamul Hajj atau disebut Ayyamul Masyair. Terus 10 awal bulan Muharram dan akhir 10 bulan Ramadan. Kalau di bulan bulan haji, kenapa 10 hari itu menjadi istimewa? Rahasianya karena ada wukuf di padang Arafah. Itu terminal energi terbesar. Untuk seperti kita mau berjalan, kendaraan kita kan ada terminal-terminal pom-pom bensin untuk ngisi itu sebenarnya. Nah wukuf di Arafah itu terbesar. Makanya kita puasa, karena itu energi positif sedang Allah berikan luar biasa. Nah 10 awal Muharram ini kenapa menjadi istimewa? Karena ada Yaum Asyura-nya. Kita lebih ke Asyura ya. Tapi orang Indonesia bilangnya Suro. Orang Indonesia kan senang potong-potong. Kalau bilang Asyura itu lidah Arabnya tuh kepreset-preset gitu. Jadi kalau orang Indonesia senangnya ambil dipotong-potong itu. Asyura kan ribet jadinya bulan Suro gitu. Coba manggil nama aja kan, ujung-ujungnya doang gitu. Namanya siapa? Namanya Jenudin, panggilnya si Didin gitu. Jadi gampang ngambil ujung-ujungnya aja. Suro. Banyak dikerangan beberapa kitab sebenarnya rujukan untuk bulan Muharram ini. Dalam kitab di kitab yang Anatoli, kitab Hasan Uzam, orang di kitab Durrah pun ada keterangan sebagian kecil. Terus di kitab Tanbil Ghafilin ada sebagian kecil, dan termasuk di kitab Al-Bunyah yang kita pelajari malam hari ini. Nah kalau 10 Yaum Asyura itu termasuk energi terbesar nanti. Nafahat itu pada malam itu, malam 10 ya. Nanti ada berapa amalia biar kita nafahat, biar kita masuk dalam gelombang besarnya Allah Subhanahu, karena Allah memberikan itu, membuka rahmatnya luar biasa. Maunah, maghfirah dan maunat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Buat tahun ke depan. Di samping memang ada tiga pokok lah dalam Muharram ini. Satu berarti memang pergantian tahun ya, pergantian tahun baru Islam ya. Disebut hijrah karena dihitung dari hijrahnya Nabi, karena memang sepakat dulu para sahabat ketika mau menentukan bulan untuk
umat Islam ini tahun barunya diambil dari mana gitu. Ada yang mengusulkan dari lahirnya baginda Nabi, ada yang mengusulkan dari Ramadan gitu. Ada sahabat yang mengusulkan, memang Sayyidina Ali mengusulkan dari di bulan Asyura, di bulan Muharram ini. Kenapa? Karena Sayyidina Ali kan paling cerdas. Satu, karena penciptaan alam terjadi pada bulan Muharram dan hijrahnya Nabi pun pada bulan, maka disebut tahun Hijriyah gitu. Sehingga disepakati sampai seterusnya oleh pendapat dari Sayyidina Ali. Ya kalau 10 akhir Ramadan kenapa menjadi istimewa? Karena ada malam Lailatul Qadar. Walaupun sekarang hitung-hitungan gitu sudah ditutup dalam firman Allah wasafi wal watri, jadi genap dan ganjil itu sudah sama zaman sekarang ya. Kalau nanti pendapat satu diambil gitu, tarawihnya cuma di akhir Ramadan doang, dan itu pun ngambil yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29 gitu. Padahal Lailatul Qadar itu yang dari awal mestinya. Makanya dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memang ada puncaknya gitu. Ada momen yang pas untuk melakukan itu. Iya, dari kitab ini kenapa menjadi istimewa? Ini saya kutip dari Abu Hurairah hadisnya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga ada sahih ini. Kata Nabi, afdhalus salat ba'da maktubah salatul lail. Afdhalus shaum ba'da Ramadan shaum yaum Asyura. Ini hadis riwayat Muslim. Salat yang paling utama adalah salat 5. Setelah salat 5 waktu yang paling utama adalah salatul lail, salat malam. Dan puasa yang paling abdul setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Karena hampir semua nabi melakukan saum di bulan Muharram. Termasuk umat Islam juga dulu sebelum ada perintah Ramadan, saumnya di bulan Muharram ini. Perintah wajib di Ramadan baru menjadi sunnah. Dan Muharram ini cerita-cerita di Quran cukup banyak kalau cerita tentang nabinya. Karena ada 10 nabi disebut Asyura, itu kata nabi karena diambil kata asyara 10. Karena ada 10 nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut Asyura. Mana asyara lah 10. Ya dalam kitab Al-Ghunya ini diantaranya saya cerita nabinya dulu dah. Sebelum nanti cerita Husain yang menyedihkan kita ya. Ini bulan duka bagi umat Islam sebenarnya. Makanya orang dulu itu nggak boleh melakukan pernikahan di bulan Muharram. Nggak boleh ada pesta karena bagi umat Islam ini bulan duka ya. Bulan duka. Karena wafatnya cucu kesayangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada 10 nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang termasuk dapat nafahat tadi saya bilang, pertolongan, maunah dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini pun banyak sudah kita dengar sebenarnya cerita ini tentang nabi-nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah kalau dari kitab Kunya ini ketika sebagian ulama mengatakan wa qala ba'duhum innama sama asyura, sesungguhnya kenapa dinamakan Asyura, li'anna Allah ta'ala akramu fihi asyara minal anbiya alaihi salatu wassalam, karena pada bulan ini Allah memuliakan 10 nabi. Ihdaha, salah satu yang pertama adalah annahu azza wa jalla taba ala Adam alaihi salam fi, karena pada bulan Asyura ini diterimanya taubat Nabiullah Adam alaihi salam setelah melakukan sebuah kesalahan besar. Ya sebenarnya skenario Allah ya, bahwa Nabi Adam itu sebenarnya semua nabi itu nggak salah, cuma skenario Allah menjadi pelajaran kita. Nabi Adam itu kan tadinya di surga ya, ceritanya gitu ya. Seandainya, berandai-andai kalau Nabi Adam nggak melakukan kesalahan, berarti kita nggak di dunia ini ya. Berarti kita adanya di surga, karena kita disebut Bani Adam. Sebenarnya bukan itu intinya. Nabi Adam itu diturunkan ke muka bumi yang pertama karena semua nabi harus melakukan mi'raj. Sebenarnya syarat untuk menjadi nabi secara prosedural alam malakut ini harus melakukan mi'raj.
Kalau Nabi Adam di surga, mau mi'rajnya gimana? Maka diturunkan ke dunia dulu, baru di mi'rajkan lagi. Semua Nabi di-mi'rajkan oleh Allah, termasuk para wali-walinya Allah. Mengalami mi'raj. Maka sampai ada termasuk orang beriman. Kalau orang beriman nggak dinaikin ke Sidratul Muntaha kayak Nabi, kayak para Nabi dulu. Tetapi orang beriman mi'rajnya ketika dia sholat as-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka orang beriman itu pasti mi'raj, pasti mengalami mi'raj. Sholat, tapi berarti sholat sesungguhnya lagi kita mi'raj menuju tangga menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tahu bahwa Nabi Adam melakukan satu kesalahan. Yang tadinya nyaman sudah berada di jannah, di surganya Allah, akhirnya karena melakukan satu kesalahan. Kesalahannya apa sih ya? Iya, kalau cerita Quran itu makan buah khul. Itu sebenarnya nama yang diberi nama oleh iblis. Buah khul itu artinya kekekalan. Khul itu kekekalan. Begitu makan buah itu, kalau cerita teksnya nih ya, cerita teksnya langsung terbuka auratnya gitu. Emang ada makan buah langsung kebuka baju? Emang ada? Begitu makan buah itu langsung terbuka? Bukan itu sebenarnya. Bukan aurat pak, bukan aurat ini, aurat batin gitu. Karena tingkatan Nabi itu apabila lalai perintah Allah itu terbuka auratnya. Karena Nabi Adam melanggar perintah Allah, jangan mendekati itu, apalagi menikmatinya, ini kan perintahnya. Tapi Nabi Adam malah menikmati itu, berarti melanggar perintah. Nah, ini berarti terbuka auratnya. Jadi aurat batiniahnya, melanggar perintah Allah berarti membuka aib sendiri. Nggak usah Nabi, kita juga sama sebenarnya. Ketika kita melanggar perintah Allah, sesungguhnya kita membuka aib diri kita sendiri. Ya nggak ada lah, apa namanya, buahan begitu makan langsung telanjang bulat kan, dong juga ya. Nah, dalam Quran disebut sajarah. Pohon itu disebut sajarah. Sudah jadi bahasa Indonesia, jadi sejarah. Maka jangan lupa dengan sejarah. Karena lupa dengan sejarah itu menghilangkan hitoh perjuangan. Kita terkadang ya siklusnya nih Pak, di kampung Selanangka, kalau kita nggak tahu sejarah Selanangka bisa kehilangan hitoh perjuangan orang tua kita dulu. Seperti apa yang ingin membangun Selang ini? Ya saya siklusnya nggak usah ke bangsa lah, terlalu besar. Tempat tinggal kita masing-masing, daerah kita masing-masing. Dulu ada orang-orang soleh yang membangun daerah itu dan mereka punya visi yang baik untuk anak cucunya. Termasuk di sana. Kehilangan itu maka bisa kehilangan hitoh perjuangan kita. Makanya akhirnya biar kita kehilangan sejarah Nabi pun para ulama membuat ya cerita-cerita kisah tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Ya kalau cerita perjalanan yang nasabnya ke Al-Barjanji, cerita nurnya kepada Maulid Debah, isaknya keriduannya kepada Simtu Duror. Kalau bentuk fisiknya kalau pengen tahu jelas itu ngaji kitab Sama'il Al-Muhammadiyah. Itu tentang fisiknya baginda Nabi seperti apa. Jadi kenal betul dengan baginda Nabi Muhammad SAW sampai hidungnya seperti apa itu. Itu di kitab Sama'il Al-Muhammadiyah. Ya pernah kita bahas juga kitabnya, kebetulan saya juga ada kitabnya itu biasanya kita buka di bulan Maulid ya, sejarah tentang kitab Sama'il. Biar lo kenal, minimal mengenal fisiknya dulu, itu biar tambah cinta. Nanti baru mengenal sifatnya kan itu ya. Namanya aja kita kan, nama Rasulullah berapa sih sebenarnya? Kemarin yang tertulis dalam ulama yang mujadid berapa? Di kitab Dalail itu 201 nama baginda Nabi Muhammad SAW yang terus dalam kitab dalil yang lama gitu. Ada dalil pembaruan itu 700 atau 800 sekian, yang baru hampir 1000 lebih nama daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa 5 aja berhak dapat syafaat baginda Nabi. Apa 5 namanya saja berhak mendapatkan. Kita apal berapa namanya? Nama Allah nggak hafal, nama-namanya nggak hafal, biye. Pengen masuk yang punya surga namanya nggak hafal juga. Bismillah kita baca. Iya, diterima teman-teman. Kita berharap semoga pada bulan Muharram dan kebaikan kita Allah terima tobat kita seperti Allah menerima tobat Nabi Adam alaihissalam.
Karena bagaimanapun kita tidak ada manusia yang lepas dan luput daripada kesalahan kepada Allah, itu pasti. Apalagi orang seperti kita, tidak akan bisa lepas daripada sebuah kesalahan. Kadang-kadang mungkin kalau kemaksiatan zahir bisa kita hindari, tapi kemaksiatan batin itu yang sulit kita hindarinya. Maka di bulan ini pun memperbanyak baca ya sambil muhasabah. Umur kita karena pergantian tahun kita muhasabah. Usia kita sudah sekian, perjalanan waktu. Kalau kita mau hitung-hitung umur kita, lebih banyak berbuat kebaikannya apa lebih banyak maksiatnya, lebih banyak syukurnya apa lebih banyak kufurnya, gitu ya. Jadi dihitung itu. Jadi bulan malam sabar itu sebenarnya sarul muhasabah. Bulan malam ini untuk perenungan diri kita, karena dengan bertambah hitungan tahun dari 1444 Hijriah ke 1445 Hijriah, berarti dengan bertambahnya hitungan tahun menandakan bertambah umur yang ada pada setiap diri kita, sekaligus peringatan Allah semakin berkurang kontrak hidup kita di dunia. Semakin kurang nih kontrak kita. Tapi Allah tuh maha rahman banget ya. Saya kadang mikir lah, logika gini. Nah, nih. Misalkan kita di dunia ini kontrak seseorang, kalau nggak bayar 3 bulan diusir nggak kira-kira? Kita kontrak terus nggak bayar gitu. 3 bulan nggak usah sampai setahun, kalau sampai 3 bulan nggak bayar ditagih, kira-kira diusir nggak? Kita udah berapa tahun kontrak di dunia ini? Bayar pakai syukurnya berapa kali? Allah nggak pernah bayar, minta bayaran sama kita. Bahkan semua fasilitas Allah kasih dengan cuma-cuma. Nggak pernah Allah minta bayaran. Nafas kita berapa kali dalam sehari semalam? Kemarin malam Ahad di Depsos saya bahas 124.000 kali nafas kita sehari semalam. Kalau nggak percaya hitung dewek ya. Tarik nafas, keluar nafas. Yang kanan dingin, yang kiri itu panas. Sebenarnya nafas kita panas dingin sama. Karena energi bulan dan energi matahari di alamnya. Sebenarnya sehingga energi di tubuh kita ini berjalan. Kalau dingin terus beku badan kita. Sama dengan sebenarnya tubuh kita sama miniatur seperti alam ini. Kalau Allah menciptakan malam terus nggak ada siang, beku bumi ini. Cuma energi bulan berarti. Tapi kalau Allah terus sebaliknya, kalau Allah ciptakan siang nggak ada malam, hancur alam ini panas. Tubuh kita pun sama, sebenarnya napas kita kanannya, kanan kiri itu berbeda, nggak sama loh. Panas dan dingin. Makanya kalau lagi panas dingin tutup sebelah kanan, keluarin dari kiri. Kalau lagi kedinginan tutup yang kiri, buang yang. Bisa nggak caranya? Bisa caranya? Mahal dulu yang kayak gini. Gue udah syarat. Kemarin di saya bilang, Pak, 4 tarikan napasnya mesti diajarin. Wah, itu pelajaran khusus yang biayanya mahal. Biayanya apa? Punya setia dengan sahabat rumah itu nggak bisa sampai pakai rupiah sebenarnya, mesti punya kesetia. Iya, kalau udah setia pasti. Karena ada napas yang berkaitan dengan badan kita, ada napas dengan jantung kita, ada napas dengan kolbu kita, dan terakhir ada napas kita dengan ruh kita. Itu yang paling hebat. Itu tali, seperti tali yang menghubungkan. Ya, jadi berarti satu amalan kalau kita merujuk ke cerita Nabi ini, berarti Nabi Adam taubatnya sambil sujud tuh. Taubatnya sambil sujud. Kita kalau taubat pernah sambil sujud? Hah? Pernah sambil sujud nggak? Coba sambil sujud itu kita taubat baca istighfarnya karena susah apa karena ingat dosa sebenarnya? Khawatir istighfar kita selama ini, ya Allah, istighfarnya karena urusan perutnya. Jangan kayak gitu. Jadi sekali-kali coba niru apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi, kan masih ada 10. Kan malam kelima berarti masih ada 5 malam dalam nafahat nih. Jadi kalau malam coba sambil sujud seperti Nabi Allah Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam berapa tahun lah sujudnya? 40 tahun ya. Ada sampai 200 tahun kalau ceritanya. Yang mau 200 tahun kelamaan, 40 tahun aja artinya gak kuat ini sujud begitu. Kita kalau sujud sholat berapa kali kalau sendiri? Sama baik berjamaah 3, dewek 3 juga. Kalau sendiri mah tuh jangan 3 kali. 11 baca tasbihnya 11 kali atau 21 kali atau 33 kali. Itu baru sujudnya lama. Terus ketika sujud sambil baca apa? Istighfar. Enggak, Nabi Adam itu enggak baca istighfar kayak kita. Bacanya Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena begitu sunatul anbiya, sujud gak pernah kayak Nabi Adam gitu ya. Padahal dosa kita jauh lebih banyak daripada Nabi Adam satu aja dibuang di surga. Kita banyak dosa pengen masuk surga. Makanya Nabi Musa tuh iri banget sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa kan ada ngeyel, cuma karena dia kekasih Allah, ngeyel itu jadi ilmu. Ya Allah enak banget jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam pun bilang betapa bersyukurnya yang dijadikan umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, aku ini kita masuk ibadah nih. Aku berdosa satu kali, tadinya di surga dibuang ke dunia. Nah sekarang umat Nabi Muhammad berdosa berkali-kali di dunia, pengen masuk surga kan? Makanya agak iri gitu. Ya sambil sujud lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dulu mah masih dipakai sholawat, sekarang udah hilang ini. Padahal ini soal dipakai buat sholawatan enak kan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam lucu ya, Allah itu ngusir Nabi Adam tapi dikasih bekal. Kamu turun ke dunia ya Adam, kata Allah, tapi nanti aku akan berikan bekal. Patalah kok ditalkin dengan doa tadi itu. Nanti kalau dapat ampunan aku, kamu baca itu gitu. Kan lucu ya, kayak sama kita orang tua ngusir anak tapi dikasih bekal. Udah nak pergi nih 200 juta gitu. Diusir tapi dikasih. Betapa sayangnya Allah gitu, karena memang menjadi pelajaran kita. Sesungguhnya Nabi Adam itu tidak pernah bersalah dan agar menjadi contoh, karena nanti deklarasi Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu deklarasi Allah bahwa manusia nanti Bani Adam keturunannya akan dijadikan khalifah di muka bumi. Salah satu tujuan hidup kita oleh Allah ke dunia adalah menjadi khalifah sebagai abdul. Ya baca banyakin doa itu Rabbana dalam nama sana. Terus juga yang kedua yang disampaikan dari Nabi ini, mengingatkan aja berarti amalan-amalan zikirnya banyak di bulan Muharram ini. Kalau kita ikuti ke sejarah Nabi, ingat ya, doa paling bagus itu doa para nabi. Tingkatan pertama doa paling baik itu doa para nabi, karena doa nabi itu teksnya langsung dari Allah. Kita makan banyak doa buatan karangan kita sendiri. Kalau doa ngikutin kita dewek, biasanya kita mah doa tapi pakai nafsu. Kalau nabi memang teksnya dari Allah. Maka kalau ingin doa manjur sebenarnya ambil teks doa para nabi dulu. Bisa, kalau di Quran biasanya tanding robana awalnya gitu. Termasuk kalau baca amin dalam kolbu biar lebih manjur, ini rahasia kita, jangan bilang ke siapa-siapa. Rahasia kita aja. Misalkan kalau lagi doa nih amin gitu kan, ada yang istajib lana ya Allah gitu. Allah kayaknya bener sih kalimatnya, cuma maksanya agak beres. Istajib lana ya Allah, kayaknya maksa Allah untuk ngabulin. Padahal nggak usah gitu. Istajib itu makna amin ya sebenarnya. Kalau yang paling bagus, begitu mulut kita bilang amin, di kolbu kita ya Rabbal, itu yang bagus. Paham ya? Ya jadi yang ngaji di Sahabatul Maut punya, ya kali-kali punya kualitas ibadahnya. Padahal itu sederhana, tapi kalau nggak tahu ilmunya kan nggak ngerti. Maka saya bilang ibadah tanpa ilmu kadang-kadang kita ngerti nafsu. Banyak ibadah sholat tapi nggak pakai ilmu, kadang-kadang kemanfaatannya kurang gitu. Tapi kalau pakai ilmu sedikit malah
manfaat. Coba Sayyidina Ali ketika Rasulullah bilang, siapa yang bisa menghatamkan Quran dalam 1 bulan? Sahabat banyak yang nunjuk. Yang seminggu banyak yang nunjuk. Sayyidina Ali berapa menit? Saya bisa menghatamkan Quran hanya dengan berapa menit Sayyidina Ali menghatam Quran? Ya enggak sampai 5 menit tak? 3 menit. Cuma baca bismillah hatam Qurannya. Bismillah 3 kali hatam Quran. Kata Rasulullah cepat banget sih Ali. Iya. Karena sudah hatam. Ya bismillah 3 kali nyampe enggak 1 menit? Enggak. Karena Sayyidina Ali pakai ilmu. Cuma amalan yang sedikit pakai ilmu lebih hebat ketimbang amalan banyak tanpa dasar ilmu. Sama aja makan, bukan jumlah porsinya kan, tapi gizinya. Porsinya banyak, nasi, mie, kentang, ya tetap ini gizinya. Wareg sih wareg. Tapi sedikit ada ikannya, ada sayurnya, ada nasinya, ada lengkap 4 sehat 5. Iya. Jadi orang sekarang itu berebut porsi lupa gizi, berebut gengsi lupa fungsi, berebut sangkar lupa burungnya, yang diberebutin sangkarnya, isinya lupa. Nah, hikmah itu adalah makna di balik syariat. Kita bisa membaca itu. Ya Nabi Adam dan doanya itu banyakin lah. Ya ini juga bisa kita sebagai doa harian ya, berarti sebagai tambahan doa. Yang kedua, kalau tingkatan doa paling bagus doanya para wali-walinya Allah. Kalau kan doa tuh di kitab saya ada kitabnya di Abu Hasan Asy-Syadzili ya. Itu kalau doa muji Allahnya banyak banget kayak Nabi. Kan saya bilang ciri orang alim kalau doa muji Allahnya banyak, doanya dikit. Iya, mintanya dikit. Muji Allahnya banyak, mintanya itu tanda orang alim. Kita banyakkan muji Allahnya apa? Mintanya. Di ratib itu udah diajarin tuh sama Al-Habibul Mu'atos. Makanya ya para imam ratib khususnya zaman satu rumah jangan lepas doa yang di ratib ujungnya. Minimal segitu nah udah bagus itu. Ada kalimat subhanaka la nuhsi sanan alaika anta. Coba artinya apa? Allah malaikat bingung nyatetnya berapa banyak pujian yang diberikan pahalanya. Karena sebanyak jumlah sanan alaika, semua orang yang memuji Allah bertasbih kepada Allah. Cuma karena kita nggak tahu maknanya, itu tadi kita baru penghafal, sehingga kadang-kadang bacaan doa kita, apalagi baru pembaca ya, pembaca doa apa orang berdoa sih? Banyak kan orang berdoa apa pembaca doa? Itu pembaca doa. Kalau kita doa coba kolbunya nyambinya di mana? Oh pasti kalau urusan rezeki duit, urusan rezeki pasti urusan dunia. Orang saya bilang kemarin waktu itu kita pelajari, dan ini bukannya salah. Coba kita ubah pola pikir kita dalam doa. Ketika Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah fid dunya itu bukan urusan mobil mewah, rumah mewah, duit banyak, bukan. Hasanah fid dunya itu 2, ilmu dan ibadah. Jadi kalau kita bisa hari membaca ilmu lebih hebat daripada dunia isinya. Coba sekarang biar kita lebih mengenal cinta Allah kan bulan Muharram lah. Ada orang dikasih Allah duit banyak tapi enggak sholat. Ada orang dikasih rezeki sedikit tapi sholat. Hebatan yang mana? Sedikit sholat. Jangan banyak duit sholat, ini menafsu dah. Orang dulu itu bersyukurnya begini. Kalau orang-orang dulu, apalagi di zaman Qarun ya, kan nanti ada kaitan Nabi Musa. Saya bisa sholat aja walaupun saya dikasih rezeki cukup. Katakan cukup lah kalau bilang kurang, bahkan kesannya kurang. Alhamdulillah berarti saya dapat nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ulama-ulama para wali Allah udah bisa sholat aja udah luar biasa, berarti dapat nikmat besar banget bisa sholat. Orang sekarang kalau mau syukur syaratnya mahal Kalau orang dulu mah sederhana, bisa makan sama goreng terasi aja, alhamdulillah ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kata Nabi gini dalam kitab Hilwatul Aulia, Allah ridho kepada hambanya yang ketika dikasih rezeki sama Allah, ya rezeki yang sederhana, dia ridho dengan makanan itu, maka Allah ridho kepadanya. Maka orang-orang dulu cari ridho itu gampang, lihat makanan, alhamdulillah ya Allah hari ini saya makan dengan terasi gitu. Walaupun nanti dengan makan yang sederhana. Dulu ulama dulu kalau makan kayak Salman Al-Farisi misalkan makannya roti kasar, kayak Nabi itu makan sering roti kasar. Roti kasar itu kalau kayak kita mungkin yang harganya ya roti kering-kering yang murahan lah gitu.
Tapi bersyukur ya Allah, alhamdulillah bahwa hari ini kamu berikan rezeki kepada diri boy. Ridho mendapatkan makan itu karena meyakini bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu, dan Allah ridho dengan hambanya yang makan selalu itu. Kalau kita kan nggak makan begini lagi, wah gini diomelin, tempe lagi, tahu lagi, sambal lagi. Makanya kan ada yang bikin darah tinggi bukan daging kambing rasa tempe ya. Makan tempe lagi itu darahnya naik akhirnya. Warna naik. Jadi ridhoilah, syukurilah makanan yang kita nikmati. Bahkan kalau nggak makan pun ada yang dimasak hari ini, tidak ada ya Rasulullah, ya puasa. Gampang aja urusan dunia, Rasulullah itu gampang aja. Ulama-ulama dulu kalau urusan itu gampang aja, nggak dipersuti orang sekarang. Ibnu Abbas dulu, ya Rasulullah aku ingin hadir ke satu majelis taklim tapi nggak punya kendaraan, maka aku berjalan. Ibnu Abbas ini termasuk julukan satu sahabat 60 sahabat atau 10 sahabat yang masuk surga yang dapat julukan keiumat cuma Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan masih keponakan apa pamannya Nabi? Ponakan. Iya, masih ponakan baginda Nabi. Kalau ada orang satu hadis apal dia kejar itu. Misalkan dari sini ke Bekasi ada orang apal satu hadis, dia kejar orang itu. Ingin begitu semangatnya menuntut ilmu. Orangnya belum pulang ditungguin sampai ketemu. Sampai ditanya, Mas kesini naik apa? Saya jalan kaki. Emang punya unta bagus? Enggak. Demi ilmu saya untuk jalan kaki. Nah kita kadang-kadang, kau nggak ngaji Pak? Motornya dipakai bocah. Kali-kali lah jalan. Dulu Syahwanda Bangkalan, kalau ke gurunya nggak pernah naik kendaraan, nggak pernah naik, dia jalan kaki. Yang dia baca ke gurunya itu baca surat Yasin sampai 41 kali nyampe ke rumah gurunya. Nah sehingga ulama-ulama dulu, ini saya buka rahasia para wali lah, walaupun nggak jadi wali Allah tapi mudahan pakai ilmunya para. Jadi kalau muka guru itu baca nih, mau Fatihah kayak mau Al-Ikhlas kayak. Kalau apal surat Yasin, baca surat Yasin, dari rumah ke sini apal hatam 3 kali surat Yasin. Yasin turjaun, Yasin turjaun, Yasin turjaun. Kalau mau ke majelis taklim kayak gini nih, dari rumah minimal baca sholawat. Dia di jalan, kolbunya nyambung karena kita mau manzaro aliman. Ini biar ilmu kita nyambung nih, biar guru sama murid ilmunya nyambung. Kenapa nggak nyambung? Yaitu tadi karena rasa kita belum diikat dengan ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan zikir kita harus sama kan? Syarat salah satu itu al-khoswah al-Muhammadiyah karangan Asyad al-Maliki pernah kita bahas. Salah satu agar frekuensi kita dengan guru kita nyambung, satu jikiran dengan guru kita, amalan yang sama dengan guru kita, ahwalnya bukan penampilannya. Jadi neladani guru itu bukan penampilannya, gayanya. Jangan ikutin gaya saya, badan saya kecil, kalau kan gede nggak mungkin pakai jubah saja dia. Yang bagus adalah ahwalnya, ilmunya, zikirnya sama, frekuensinya sama. Mungkin nanti teman-teman mohon maaf, mudah dengan izin Allah, takdirnya Allah, yang istiqomah ngambil ratibul atos ketemu Habib Wanos dalam hasanah ruhiyah. Nanti diucapkan salam sama beliau. Syukur-syukur dikasih kompai, dikasih apa namanya, stambul. Stambul asli dari Habib Umar bin Wanos. Itu kalau dikasih stambul asli, mohon maaf, Anda kantongin terus dibakar sekalipun nggak apa-apa. Makanya nanti kalau dikasih stambul tesnya gitu ya. Kantongin stambulnya asli, bukan guyur bensin sundut teh. Yang punya 30 juz salah satunya Sunan Kalijogo. Stambul aslinya itu 30, Sunan Bonang 9 juz, Warawali 9, cuma ada yang 17 juz, ada yang 11 juz, ada yang 9 juz. Dan Sunan Kalijogo punya stambul yang 30 juz. Mau saya kasih? Tuh gede banget di musola, 30 juz. Bawa kemana-mana aman, nggak bakal ada yang mukul saya yakin. Qurannya dipanggul. 30 juz. Ketika ngantongin surat selembar kecil ditulis raja dikantongin kemana-mana aman, nggak bakal aman, tetap aja dompetnya kemalingan. Coba bawa Quran yang gede panggul teh, aman. Itu nggak dibaca, cuma dipanggul aja. Ngelamar juga diterima, yuk pakai Quran yang gede 2 meter ukurannya. Waduh soleh, aku suruh baca ngaji, agak bisa membacanya, sadaqallahul azim. Ya jadi buat kita ambil doa para wali. Jadi orang alim itu cirinya banyak menjaga. Dan yang ya baik Imam Ratib maupun yang ngaji di sini, saya mengizinkan, memang sudah
ketika doa baik itu dalam ratib memang harus dibaca. Doa harian pun ditambah subhanaka la nuhsi sanaan apa namanya? Ya. Sampai taruh sholawatnya mau dibaca semua boleh, tidak pun kalau misalkan diumumkan oleh kondisi jamaah takut terlalu lama nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Jadi ambil sholawat yang pendek terus doa ratib aja udah cukup sebenarnya. Hebatnya doa ratib. Dan itu doa Nabiullah Adam alaihi. Nabi Adam itu ketika doa alhamdulillahin kayak diratib gak subhanaka la nusanaka sampai walam tambo dari bo itu belum dikabulkan sama Allah. Doanya belum lalu ditambah dengan sholawat di bawahnya baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Sholawatnya apa? Syukur-syukur doa ratibnya pada apa? Mobil khusus para imam ratib jangan baca baik, mesti hafal. Ilok udah berapa tahun ngaji di sini gue ratib? Tiap Jumat kalau Jumat zikir belum hafal ya. Mesti hafal. Buat keluarga kita juga bagus. Itu doanya luar biasa, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang jahat, terus dari pemimpin yang zalim, karena emang itu doa perlindungan. Itu banyak doa dari baginda Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Habib Umar bin Atas. Ya kalau kita karena rutinnya ratib ya, jadi biar. Dan satu Muharram pun paling bagus kemarin baca ratib kalau yang secara ritual perketahuannya, karena banyak kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuz basmalah dan kalimat la ilaha. Semua ratib itu kaitannya adalah tauhid. Maka istiqomahkan saja ratibnya, minta ridhonya Allah Subhanahu dengan sebab ilmunya Al-Habib Umar Al-Atas. Sampai saking kesetiaannya ditambah Syekh Ali bin Abdillah Baros. Ali bin Baros ini bukan seorang habib, bukan, cuma santrinya yang setia. Kemana-mana ikut Habib, bawain bakjaknya Habib gitu, atau kitabnya kemana-mana. Setianya khodamnya maksudnya, ngerti khodam? Pelayan, bukan khodam yang nggak kelihatan lah, saya nggak mikir yang nggak kelihatan, pelayannya. Sampai akhirnya karena kesetiaannya Habib bilang, barang siapa pun yang berdoa kepadaku, bertawasul kepadaku tanpa Syekh Ali bin Baros, maka itu doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Agar dikabulkan maka kata Habib Umar bawa nama Syekh Ali bin Abdullah Baros. Makanya jadi santri itu yang setia sama guru. Setia ya. Setia. Gurunya mah setia nggak tahu muridnya. Pasti setia. Numpang belum keluarga, kalau udah punya istri bergeser. Yang kedua adalah yakni Rafa'allahu azza wa jal Idris, yakni diangkatnya Nabiullah Idris alaihi salam ke tempat makanan aliyan, ke tempat yang tinggi ya, Nabi Idris. Karena Nabi Idris ini adalah Nabi yang pertama kali mengajarkan ilmu. Idris itu asal darosa. Ilmu filsafat dulu banyak dari Nabi Idris. Ilmu lah ada tulis-tulisan itu, maka disebut Idris. Di tempat yang apa namanya tinggi ya. Salah satu pekerjaan Nabi Idris dulu emang dia bikin baju, penjahit. Kalau amalia apa usahanya, maka kalau yang menjahit itu tawasul Nabi Idris terus Nabi Daud bikin bisa baju besi. Jadi semua nabi itu punya pekerjaan. Yang ketiganya istauta safina Nuh alaihi salam fi alal jud, yakni diselamatkannya perahu Nabi Nuh alaihi salam di bukit apa namanya? Ya Jud itu, gunung itu. Nah Nabi Nuh ini pun sama doanya istighfar. Apa Nabi istighfarnya Nabi Nuh? Iya, astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim innahu kana. Itu istighfarnya. Termasuk ketika di awal Nabi Yunus nanti itu Nabi. Dari Nabi Nuh inilah sesungguhnya ada putranya yang
mengingkarinya. Kan ceritanya lucu di dalam Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu karena umat yang ngeyel-ngeyel, diajak kebenaran itu nggak mau, nolak. Kalau Nabi dulu kalau umat yang ngeyel, doanya langsung ya Allah azab saja, timpakan saja azab. Lalu kata Allah, ya Nuh, sebelum aku ajak umatmu yang ngeyel, kamu nanam pohon jati dulu gitu. Nanti kamu bikin perahu gitu. Pohon jati kalau istilah kita gampang, Indonesia yang paling kuat kayu, sampai usia 100 tahun gitu, pohon yang ditanam Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh umurnya panjang ya, sampai 950 tahun ya, termasuk Nabi yang umurnya panjang Nabi Nuh. Dakwahnya cuma dapat 80 orang ya. Nah, perahu Nuh inilah yang menyelamatkan kita sampai hari ini. Orang-orang di perahu Nuh yang maka saya bilang saya apa namanya? Ya, sahabat umat seperti perahu. Nabi Nuh itu juga dulu punya perahu yang menyelamatkan umat itu. Maka disebutnya bapak para nabi, Nabi Nuh sebenarnya. Kan nanti nabungnya ke Nabi Nuh, terus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ke Ismail, terus ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu menurut tuh kalau dari nasab itu. Makanya semua ajaran Nabi la nufarriqu baina ahadin mir. Semua Nabi itu ajaran tauhid sama, tidak ada yang berbeda. Makanya Injil dan Zabur itu nggak ada. Injil dan Taurat itu kitabnya nggak ada. Kalau sekarang Injil Zabur itu ya Quran. Ya Injil Taurat yaitu Al-Quran. Coba tanya aja kepada orang. Kalau yang sekarang, yang Injil sekarang bukan, itu namanya perjanjian lama, perjanjian baru. Itu bukan Injil, salah. Terus orang sekarang Nabi Isa bukan. Penghinaan juga kalau bilang nabinya Nabi Isa itu nabi kita, nabi umat Islam. Secara tauhid salah gitu sebenarnya. Berarti orang Kristen yang sekarang nabinya Nabi Isa itu salah. Berarti kita menyetujui agama Kristen yang padahal itu agama sudah agama al-al, bukan agama Samawa. Kitabnya bukan Injil tapi apa sih Bible apa namanya? Bible. Ya, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah itu kitab al buatan Indonesia. Jadi Nabi Isa nabi kita, bukan nabi orang Kristen. Ya, itu kan yang haram. Dan orang Yahudi yang sekarang nabinya bukan Nabi Musa. Salah kita. Nabi Musa yang nabi kita. Makanya Allah mengabadikan dalam Al-Quran buat kita mazhab la nufarriqu baina ahadin mir. Itu kalau tadi dibaca. Makanya Abu Hasan Asy itu pandai betul dalam menjaga tauhid kita. Dibuatlah dalam satu urutan tahlil. Makanya kadang-kadang saya mohon maaf nih buat teman-teman sahabat rumah, bukan berarti merendahkan yang lain. Kalau mau tawasul dalam tahlil nggak usah banyak-banyak. Kalau mau ke pengarangnya aja Abu Hasan Asy sudah. Ke Rasulullah, keempat sahabat, para nabi singkat, malaikat singkat. Kalau mau ditawasulin pengarang tahlilnya, yakni Abu Hasan, dan itu sudah lengkap, nggak usah ditambah-tambah. Jadi tidak terlalu lama. Selama ini tahu pengarang tahlil siapa? Hah? Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah sekarang jadi tahu. Dan itu pengarang kitab pengarang Thariqat Asy-Syibiliyah. Itu saya punya zikir yang termasuk Ibnu Athaillah Sekandari. Ada kitabnya namanya Arisalah Amin. Kitabnya dan amaliyahnya dan nasihatnya saya Abu Hasan Asy-Syibiliyah. Biasanya orang Nahdiyin pakai itu, banyakkan Thariqatnya pakai Abu Hasan Asy-Syibiliyah. Ya Nabi Nuh selamat. Terus Nabi Waladi Ibrahim alaihissalam, yang keempatnya dilahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga di hari Asyura. Wa takhadhu ta'khalila, dan diangkat sebagai khalilah, khalil kekasih Allah juga pada hari Asyura. Wa anja minan nar Namrud yaum Asyura, dan diselamatkan ketika dibakar sama Namrud juga di yaum Asyura. Jadi hari Asyura itu Nabi Ibrahim dilahirkan, mendapatkan gelar Al-Khalil. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, ya Nabi Ibrahim, sebab apa engkau mendapatkan gelar Al-Khalil? Al-Khalil ini kalau bahasa Arab sama dengan Habibullah. Kalau Rasulullah Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilur Rahman dulu sebutannya sebenarnya. Kekasih. Kalau malaikat Jibril bilangnya Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah. Dapat gelar sebab apa engkau mendapatkan gelar itu?
Di samping ibadah ritualnya, kata Nabi Ibrahim, bukan cuma itu. Aku mendapatkan gelar Al-Khalil atau Khalilur Rahman karena kedermawanannya. Inilah yang akhirnya dari darah Nabi Ibrahim, wali-wali akhir zaman, wali abdal itu, ini ciri wali abdal. Itu dari ibadahnya biasa, tapi dari kedermawanannya. Kalau Syaikhul Qadir Jailani, kemudian Aksabandi, terus juga Ibnu Athaillah Sakandari, semua itu dari kutub, dari kitab, karena ngaji kitabnya jelas gitu. Jadi dianggap wali kutub. Nah kalau wali abdal itu ngajinya biasa sederhana, tetapi dari kedermawanannya. Coba kita mau jalur wali yang mana nih? Mau dari kitab, ngaji kitab gini? Hah? Mau ngaji kitab gini? Berapa kitab yang harus dipelajari? Wah rasanya telat ya. Dari dermawannya aja teh, dari dermawannya ya, gampangan gitu. Atau ada wali biasa, levelan biasa, wali biasa, tapi kekasih Allah. Walaupun biasa, memang kekasih Allah luar biasa. Paling gampang, sabar ngadepin dirinya yang cerewet. Itu bisa diangkat di mana? Kan dulu ada seseorang yang istrinya tuh cerewetnya, rewelnya luar biasa. Pulang diomelin, enggak pulang ditanyain. Rewel banget. Akhirnya saking udah nggak nahannya, dia cuma diam nggak ngelawan gitu. Ya sudahlah, aku tapak sajalah di hutan katanya. Pulang aku diomelin, karena kalau nggak pulang ditanyain gitu. Punya istrinya rewel luar biasa. Akhirnya dia diam sabar kata. Akhirnya dia kholwat di satu tempat di gua lah. Ternyata di gua itu banyak orang lagi zikir tuh, lagi bertawasul. Dan yang lucunya salah satu tawasulnya kirim doanya kepada si nama orang ini. Gitu. Kok nama saya disebut-sebut ya gitu sama orang itu. Lalu orang ini nanya setelah saya, Mas, kok lagi tawasul nama ini disebut gitu. Iya itu memang wali Allah, dia punya kesabaran, punya istri yang rewel, tapi dia sabar nggak pernah marah. Lah itu kan aku banget kan. Akhirnya orang ini pulang, udah mah omelin aja nggak apa-apa lah, aku jadi wali karena udah diomelin dulu kan. Jadi kalau punya istri rewel, alhamdulillah ada jalan jadi mah. Kayaknya jalan ini paling gampang ini. Jalan dermawan enggak. Tapi wali abdal cirinya memang dia dermawan. Tapi di sini kan nggak ada istrinya rewel ya. Alhamdulillah. Nggak rewel, cuma ngambek doang, manyun gitu kan nggak ada banget. Insyaallah. Ya Nabi Ibrahim. Termasuk Ibrahim itu namanya Abun Rohim asal katanya. Bapak kasih. Ya kita banyak ceritain bahasa apa sih. Dan doa yang dibaca ketika dibakar Namrud dan dibaca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dilatih pada itu doa Nabi Ibrahim. Jadi kalau lagi kondisi panas pikiran, bukan panas dibakar tubuh kita, simbol berarti Nabi Ibrahim kan dibakar kehidupan yang panas nih. Banyakin kalimat Hasbunallah wa ni'mal atau Hasbiyallah wa ni'mal. Kalau sendiri Hasbiyallah, kalau bareng-bareng Hasbunallah. Jadi udah bersandarnya ke Allah aja. Lagi sulit dapat masalah, nggak usah ngadu sama tetangga, nggak usah ngadu sama. Iya, sama tetangga mah nggak dapat solusi, ditambahin dia masalah. Rasain kerjaan lu, malah jadi kesal. Nah, hasbunallah wa ni'mal atau hasbiyallah wa ni'mal. Terus tambah la haula wala 10 kali. Atau dalam keterangan dari Nabi ini, salah satu hal yang menghindari kita kesulitan itu baca bismillah gandeng la haula 10 kali tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa diratib ada. Ini saya buka lah ilmu warasaratib. Itu semua 20 lembar Nabi. Baca bismillah dan haula 10 kali, maka Allah hilangkan kesusahan kita. Istiqomain aja ratibnya. Tapi carinya jangan minta ya Allah udah gitu. Mintanya ridhonya Allah Subhanahu. Niatnya dilurusin. Terus yang kelimanya diterimanya tobatnya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu ngeluh karena umatnya pada dakwah tuh ngeluh. Ya Allah, saya udah ngajak orang ngaji, ngajak ibadah kok nggak ngeluh gitu. Akhirnya matanya langsung dibutakan sama Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh aja langsung dapat teguran Allah, dibutakan. Lalu dia istighfar minta ampun bisa ngeliatnya. Kalau ustaz-ustaz sekarang kayak saya ngeluh langsung buta lah, banyak manusia pada buta. Begitu ngeluh, jamannya dikit gitu ngeluh buta gitu. Jadi kalau sejarah lah, kalau pengikut mah terkadang banyak, terkadang sedikit. Ini banyak nih cerita. Terus dia kata penyakit Nabi Ayub alaihi
alaihissalam. Nabi Daud ini nabi yang paling suaranya merdu ya. Kalau lagi ngaji sampai burung pun berhenti, nggak terbang angin pun sampai. Ya makanya kalau pengen suara merdu enak, sering-sering tawasul sama Nabi Daud alaihissalam. Biar suaranya enak juga kalau ngaji juga. Tawasul ke Nabi Daud alaihi. Saya yakin begitu udah 10 kali tawasul ada perubahan. Tambah pales. Dan dikembalikan kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam juga di Yaumah Asyura di tanggal 10 ya. Ini nafahat namanya. Jadi dikembalikan kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Mudah-mudahan usaha kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala seperti Allah mengembalikan kerajaannya kepada Nabi Sulaiman di bulan Asyura ini. Dapat nafahat Allah. Dan juga diangkat penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub sakitnya 17 tahun dalam satu riwayat. Dan orang kaya, bukan Nabi Ayub orang kaya, istrinya 4 tadinya. Karena punya penyakitan, korengan, tiga bininya pada pergi lah. Tinggal satu aja namanya Siti Rahmah. Siti Rahmah ini cantiknya luar biasa. Istri pertamanya Siti Rahmah, rambutnya panjang, terus cantiknya luar biasa. Termasuk Nabi Sulaiman, istrinya siapa? Iya, cantiknya luar biasa. Nabi Yusuf siapa? Cantiknya juga luar biasa. Maka tradisi Allah itu kalau istri para nabi cakep-cakep, istri nabi pasti cantik. Kalau istri nabi jelek, lu nabi mah gitu. Nggak ada istri nabi yang jelek gitu. Makanya sampai akhirnya tradisi Allah pun kalau istrinya ustadz kayak itu cakep-cakep. Kalau istri ustadz kayak jelek, wah repot terusannya. Allah kemana sih ganteng, bininya kayak si Anu gitu kan. Coba lihat lah, mana ada istri kiai yang jelek-jelek ya. Nggak ada, semuanya cantik. Inner beauty tapi bukan cantik luarnya, bukan cuma cantik luarnya, cantik juga. Padahal mah istri Ustaz isi kiai mah sering lapar, beli bedak kagak mampu, tapi tetap cantik karena jadi hiburan buat suaminya. Jadi bidadari bener, hiburannya kan gitu. Kalau seorang kiai seorang Ustaz pasti ke istri, mau nonton dangdut kan nggak boleh. Jadi lihat istrinya. Dan dia dianggap penyakit Nabi Ayub alaihi bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya doanya itu bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah wa bisami wa sami'ul. Itu doa tolak bala. Termasuk hari ini ya, nanti kalau makan minum ingat doanya nawaitu syifa'an bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Minum makan dimanapun jangan lupa baca itu bismillahirrahmanirrahim nawaitu syifa'an bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca salawat jangan lupa salam. Biar makanan kita Nur Muhammadnya hidup, masuk ke tubuh kita Nur Muhammadnya hidup, sehingga menghidupkan Nur Muhammad dalam tubuh kita. Terus juga diangkatnya atau diselamatkan Nabi Yunus alaihi. Nah, saya ulang, Nabi Nuh itu setelah perahunya dia beri aman sama Allah sampai ke daratan, lalu pada puasa, termasuk Nabi Musa pun setelah ditelankan Firaun langsung pada. Jadi tradisi para nabi dulu kalau bulan Asyura memang pada puasa. Jadi puasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Ayub hanya berpuasa pada hari Asyura. Sampai dalam kitab lain itu di tanggal 10 itu semut-semut aja pada puasa. Hewan itu pada puasa. Sampai Abu Yazid Al-Bustami itu biasa ngasih makanan buat semut. Karena dia dermawan juga tuh. Ngasih makan tanggal 10 itu malah dimakan gitu. Karena kata semut pada tanggal ini saya sedang puasa. Kita puasa nggak kira-kira? Tanggal 10 hari Sabtu pengajian, aduh makan. Hari Sabtu tanggal 10 kondangan, aduh nggak jadi deh. Aduh nggak jadi. Bahasanya karena kondangan. Nggak apa-apa, nanti ada ibadah yang lain. Ya sebelum puasa. Diselamatkan Nabi Musa alaihi salam. Dia tenggelamkan Fir'aun lah, sehingga orang-orang panggil Nabi Musa itu pada puasa. Kata Nabi, aku lebih berhak ketimbang kalian gitu. Karena Nabi itu mengakui biar Nabi Musa itu nggak diaku orang Yahudi tadi. Makanya kata Rasulullah ketika di Madinah lagi jalan pada puasa, sedang apa kalian? Kami sedang puasa. Puasa apa hari ini? Hari Asyura. Nabi Musa dimenangkan oleh Allah atas Fir'aun, maka kami berpuasa bersyukur kami lebih berhak mengikuti Nabi Musa. Karena Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita umatnya bahwa Nabi Musa itu Nabi kita, bukan nabinya orang Yahudi. Kayak tadi saya bilang Nabi Isa itu Nabi kita, bukan nabinya orang. Iya, yang sekarang. Jangan akhirnya jangan salah.
Dan kitab Injil pun jangan yang sekarang bukan kita. Cuma kan bukannya bisa Taurat itu nggak diangkat. ada. Dulu di bawah Yudasnya itu gitu kan. Namanya bukunya Talmud. Bukan Taurat. Taurat apa tuh? Taurat dan Injil itu Al-Qur'an. Cuma tidak sempurna Al-Qur'an. Makanya di Al-Qur'an ada surat Maryam. Ada. Surat Maryam cerita tentang siapa? Nabiullah Isa alaihi. Dan Nabi Isa itu ternyata berkah di mana-mana karena dua perilaku yang dilakukannya. Wadum tu sholat wa zakat. Dia kemana-mana sholat dan selalu bayar zakat. Maka kemana Nabi Isa singgah itu ada nilai keberkahan. Sholat dan zakat biasa amal ibadah semua Nabi. Terus diselamatkan Nabi Yunus alaihissalam, dikeluarkan dari perut perut ikan hutnya. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perbanyak itu. Ini termasuk doa bagi kita yang lagi sakit. Istighfarnya pakai istighfar Nabi Yunus nih. Jadi kalau kita lagi sakit fisik, nggak usah ngeluh banget lah ya. Yang ngeluh-ngeluh wajar manusia. Tapi lebih banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena kita yakin sakitnya kita karena kesalahan kita. Semua hal yang tidak enak sesungguhnya akibat kesalahan kita. Salah makan akibatnya apa? Misalnya makan pedas lambungnya gitu. Karena salah kita. Maka doa ini la ilaha illallah, pengakuan bahwa kita lah yang sering menzalimi diri kita. Sama kan isinya doa Nabi Adam pun Rabbana zalamna anfusana. Karena kita sering menzalimi diri kita. Ngerti nggak menzalimi diri sendiri? Tahu? Ngerti nggak menzalimi diri sendiri? Makan bangke, duit bang keliling renten berarti menzalimi diri sendiri. Makan yang haram berarti menzalimi diri sendiri. Makan makanan yang haram berarti menzalimi diri sendiri. Meninggalkan perintah Allah berarti menzalimi. Sering gak kita ya? Banget. Makanya dalam sholat pun dibaca ketika tasawuf akhir tambahnya Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman kabiran kasir. Apa doa ini? Di tasawuf akhir setelah Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid. Baca doa ini karena Dajjal udah dekat banget. Makanya sama Nabi di Basru banyak doa ini karena fitnah Dajjal sudah sangat. Lalu setelah sampai sini sambung Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman kabiran kasira wa la yaghfir. Ini kitabnya itu Zen. Kitab fikih yang kita pelajari. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman kabiran kasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur. Lalu tambah doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Baru ucapkan salam ke kanan. Berarti selesai sholat kita. Lengkapin ya sholatnya. Disempurnain ditambah dengan doa tadi. Jangan sampai bil alamina innaka hamidum. Walaupun cukup sampai situ tapi kan harus ada peningkatan. Kata Nabi dianjurkan untuk membaca doa tadi. Pengakuan yang mendalam tentang kita ngakui sendiri belum. Terus diangkatnya Nabi Isa alaihi ila sama, dan kita yakini bahwa Nabi Isa itu belum wafat tapi diangkat oleh Allah Subhanahu. Maka nanti di akhir zaman akan diturunkan kembali, bukan membawa ajaran yang agama baru tetapi menjadi tugasnya apa yang terakhir? Dajjal. Bunuh Dajjal atas perintah Imam Mahdi, pakai pedangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena yang bunuh Dajjal yang berhak secara sebenarnya Allah itu yang bertitel Nabi. Kenapa bukan Imam Mahdi yang memenggal? Karena skenario Allah yang memenggal seorang Dajjal adalah Nabi, syaratnya Nabi. Maka Nabi termasuk kenapa suruh menggal Dajjal untuk menyempurnakan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi. Karena ketika diangkat oleh Allah, Nabi Isa itu belum membawa syariat, belum lengkap syariat. Itulah nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam. Tahu doa Nabi Isa? Ini urusan rezeki lagi. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah turunkanlah hidangan dari. Ya karena ngeyelnya kaum Nabi Isa. Ya jadi ini senabi-nabi yang dimuliakan oleh Allah.
Nah, yang terakhir mungkin kita cerita tentang ini yang menyedihkan kita tentang terbunuhnya Sayyidina Husain. cucunya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain ya, yakni pada tanggal 10 di bulan Syawal. Maka ini adalah bulan kedukaan bagi baginda Nabi sendiri dan juga bagi kita umat Islam. Dipenggal, dibunuh sampai dipenggal. Itu sebenarnya kaitannya bukan urusan agama. Ini terkena fitnah politik kekuasaan. Kita tahu bahwa dari zaman Sayyidina Ali dan Muawiyah itu sudah terjadi perpecahannya dalam urusan politik, bukan urusan agama. Sayyidina Ali itu mengalah ketika Muawiyah memang diangkat sebagai khalifah. Nah, akhirnya di zaman itu teruslah ada kaum Khawarij yang keluar daripada pengikut Sayyidina Ali dan juga tidak ikut ke Muawiyah. Namanya dalam Quran disebut kaum Khawarij yang merasa soleh dia sendiri. Jadi Sayyidina Ali dianggap salah, Muawiyah dianggap salah. Akhirnya dia bikin sekte sendiri namanya Khawarij. Ngerasa paling soleh dewek. Makanya kita nggak boleh. Dan karakter ini kata Nabi sampai akhir zaman akan ada orang seperti ini yang karakter Khawarij yang merasa soleh sendiri. Ada orang dia di masjid, tidurnya di masjid, makannya di masjid. Jadi kalau ada orang kerja satpam dibilang neraka tuh ya, padahal dia juga lagi cari nafkah juga buat keluarnya juga ibadah gitu. Jadi orang Khawarij itu keluar. Dan akhirnya dia bikin sekte. Dari Sayyidina Ali bikin yang mencintai berlebihan namanya kaum Syiah. Berlebihan itu pun. Karena menurut mereka sahabat itu cuma 3. Rasulullah, Sayyidina Ali dan Husain, itu saja. Selebihnya mereka tidak mengakui itu. Malah ada fitnah yang luar biasa. Nah, dari Sayyidina Ali lahir namanya putranya Sayyidina Husain 2 ya, ada Husain, ada Hasan dan Fatimah. Nah, dari Muawiyah lahir putranya namanya Yazid. Nah, begitu Muawiyah lengser jadi kepemimpinan Khalifah Saleh itu diganti sama putranya Yazid. Ini mulai dari perpecahan politik, masalah politik kekuasaan. Yazid lah akhirnya memimpin pengganti Muawiyah saat itu. Nah, karena memang kepemimpinan Yazid dianggap kurang berlaku adil kepada masyarakat saat itu, kepada kaum Kufah khususnya. Orang-orang yang setia kepada Sayyidina Ali nggak adil. Bahkan sering melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sehingga orang-orang Kufah itu punya usulan bagaimana agar Husain ini diangkat, diresmikan sebagai iya saat itu. Dari Bani Umayyah ya khilafah selesai. Nah, akhirnya Sayyidina Husain ini menerima untuk dijadikan sebagai kalau sekarang kudeta lah ya, bikin kudeta kepada Yazid saat jadi penguasa, karena Yazid dianggapnya tidak pro kepada orang kecil, dia lebih kepada orang-orang besar, pejabat gitu. Ya sudah ke sana, akhirnya dideklarasikanlah orang-orang kecil itu bahwa Husain itu kita jadikan sebagai, kalau Oto menang nanti kita jadikan sebagai pemimpin kudeta. Sebenarnya Rasulullah ini sudah sebelum Husain lahir sudah dapat kabar dari malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, nanti takdir Allah yang tertulis cucumu ada yang dibunuh, dan yang bunuh bukan orang kafir. Ini peperangan bukan orang kafir lagi. Kalau zaman sahabat masih yang dihadapin orang kafir. Dari zaman Sayyidina Ali dan Muawiyah itu sama-sama muslim sampai sekarang. Tetapi itu kaitan dengan kekuasaan. Ini bahaya banget, makanya hati-hati yang sekarang nih mau tahun politik. Gak usah bela sampai habis-habisan lah kalau urusan orang ya. Kalau urusan agama baru kita bela habisan. Kalau urusan agama kita, kalau urusan orang mah udah naik pekadana lupa juga. Kotor lah sebenarnya. Nah, akhirnya kata takdir Allah ya Rasulullah bahwa cucumu nanti akan dibunuh oleh ya orang muslim sendiri. Yang membunuh Sayyidina Ali juga hafal Quran. Orang Khawarij ini hafal Quran, guru Quran.
Dia menghafal Quran. Dan Sayyidina Ali dibunuh ketika sholat subuh. Sayyidina Abu Bakar pun dibunuh ketika sholat Subuh. Rata-rata para sahabat itu dibunuhnya ketika sholat subuh, karena ya termasuk Rasulullah target utamanya. Cuma Rasulullah itu beban di pundaknya berat banget seorang nabi itu. Dia target utama yang dibunuh, tapi syaratnya kata Allah sebagai nabi tidak boleh membunuh. Walaupun hadapan kalau bukan untuk jihad fisabilillah, terpaksa maksudnya. Bahkan nggak boleh marah ketika dihujat. Berat banget jadi nabi ya. Cuma kalau jadi syarat ustaz kiai nggak boleh marah kalau dimarahin, nggak boleh malah sujatan kalau rasanya nyerah jadi ustaz dah. Berat terusan. Dibunuh karena orang-orang kafir saat itu tahu bahwa kelengahan Rasulullah, kelengahan para sahabat itu ketika sholat nggak ingat apa-apa, yang ingat cuma Allah Subhanahu. Kan zaman kemarin juga banyak imam subuh digeplok ya. Ngikut sejarah dulu. Imam sholat subuh yang di mana tuh Di Garut pernah. Iya, berarti kalau dulu makanya sampai ada kenapa ada sholat khauf sebenarnya sejarahnya itu karena Rasulullah target utama, maka ketika perang Rasulullah itu dijaga ada sholat khauf ya, ada yang dijaga satu gitu, nanti dia selesai ganti sholatnya. Sehingga dengan adanya peristiwa itu ada sholat khauf. Maka jaga sholat dan sampai sholat subuh dibunuh. Nanti sholat subuh dibunuh karena kalau Ustaz kalau sholat sama sahabat udah ingat apa-apa udah. Kalau kita mah begitu teng tukang bakso lewat udah lari duluan, mau dibunuh digaplok juga imamnya lari duluan gitu. Kita enggak rata-rata di sholat subuh. Ya kayak Sayyidina Abu Bakar pasti lagi sholat subuh. Kalau lagi berhadapan begini siapa yang berani sama Abu Bakar sama Sayyidina Umar? Enggak berani orang kafir bunuh melawan, apalagi 1 lawan 1 ya sama Sayyidina Umar, enggak bakalan berani. Dan enggak bakal menang saya yakin. Karena gagahnya Sayyidina Umar, tahu banget nih lagi sholat subuh dia mah ditusuk. Termasuk Sayyidina Ali, semua sahabat itu banyak terbunuh. Maka dulu saya dipesan oleh Syekh Jibril itu guru saya, termasuk Abu Khalil itu, ya itu kalau dakwah itu siap resiko, korban waktu, bahkan ya korban waktu karena materi bahkan nyawa. Jadi termasuk Syekh Jibril almarhum Allahumma, karena dibunuhnya sama santri di zaman PKI yang pengkhianat. Ketika pulang ceramah ditusuk, ketika lagi buang hajat kecil mau ditangkap kata Syekh Jibril nggak usah, biarkan aja. Sampai darah terus netes, wangi sampai sekarang darahnya. Makanya mohon maaf, salah satu yang saya tahu sepengetahuan saya, seorang kiai di Indonesia yang makamnya darahnya harum sampai hari ini. Kalau makamnya 40 hari itu harumnya luar biasa. Kalau darahnya sampai hari ini, karena saya mencium langsung dan jubah yang dipakai ditusuk itu harum sampai hari ini. Itu guru saya juga. Nasabnya sampai ke Sunan Kudus ini. Kalau Sunan Bangkalan nasabnya sampai ke Cirebon. Karena Syekh Abdul Latif rujuk-rujuk asalnya sampai ke Cirebon. Cuma orang-orang Jawa Tengah dan para wali itu gak menikah dari Sunda karena sudah ada kerajaan di Pasundan. Itu saja. Nah makanya sampai hari ini saya bilang ya dia tidak menemukan seorang yang darahnya sampai harum. Itu sama kiai itu ditaruh sisa darah Abah Jibril itu segini mungkin di botol. Itu masih harumnya luar biasa, jubahnya pun masih. Kebetulan 9 putranya Kiai Khalil itu, Abah itu, termasuk saya anak angkatnya itu dikasih tahu itu. Inilah satu saksi perjuangan bangsa itu tasyahidul kabir. Dan beliau kalau ketika santrinya udah marahnya luar biasa saat itu. Tapi kata sendiri jangan. Ini sudah resiko dakwah dan syahid itu yang aku cari. Jadi kalau lagi ngajar ditusuk mati sah. Tapi mati beneran. Dulu para sahabat kalau di medan perang kalau nggak mati nyesel nangis malah, ya Allah kenapa nggak mati. Kalau di perang nggak meninggal di medan perang malah nangis kenapa nggak meninggal. Kalau orang sekarang terbalik nih, sama dengan jenazah. Jadi begitu Rasulullah sudah ada kabar itu. Sampai Jibril bilang ya Rasulullah berdoa sama Allah agar takdirnya dirubah. Jangan sampai cucumu itu dibunuh sama orang ya pengkhianat. Ya karena Rasulullah tahu, aduh ya aku tidak bisa merubah takdir. Karena kalau memang itu sudah keputusan datangnya Allah, aku terima. Coba kalau kayak kita, malah Nabi bisa saja Rasulullah berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan doanya. Jangan sampai cucunya inilah ridho dengan keputusan Allah. Betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW. Biarlah kalau memang itu di jalan syahid buat jujur pada qurrata ayunnya kalau di sholat. Qurrata itu apa ya? Penunjuk mata, ya penunjuk hati baginda Nabi Hasan dan Husain. Kalau sholat dinaiki juga kapan-kapan.
Nah akhirnya sebelum berangkat pun sebenarnya sama Abdullah bin Abbas itu Sayyidina Husain ini nasihatin mau berangkat ke Kufah saat itu. Kan terjadinya di Karbala ya, Irak. Itu pada tahun 61 Hijriah. Salah satu istri Nabi pun masih hidup, Ummu Salamah kalau di kitab Al-Gunya ini. Dan dia malamnya sebelum Husain meninggal itu dibunuh itu, beliau bertemu dengan Nabi. Nabi itu kelihatan sedih luar biasa sampai jenggotnya penuh abu, tapi ada cahaya di tangannya. Baginda Nabi ketika ditanya cahaya apa itu, inilah ruhnya Husain. Sudah bersamaku dalam bersama Nabi Muhammad SAW. Syahid. Nah, secara syariatnya begitu pengikut dari Kufah ini banyak ingin jadi kudeta tadi, dan Husain itu diangkat karena Husain ini berani sama dengan bapaknya Sayyidina Ali, nggak ada takutnya. Maka keturunan Habaib kalau yang Husain itu beraninya luar biasa. Tapi yang Hasan bijaksana. Ini beda nih dua cucu Nabi. Kalau Husain ya gagah, tegas gitu, walaupun nyawa taruhannya. Tapi kalau Hasan, Sayyidina Hasan bijak-bijak. Makanya ulama kalau dari Hasan namanya Tarakul Aulia, banyak ambil teman dari Sayyidina Hasan. Kalau Husain biasanya memang rasa beraninya luar biasa. Kita keturunan Hasan apa Husain ini? Yang berani apa yang bijaksana? Kadang perlu Husain, kadang perlu berkarakter seperti Hasan. Mestinya gitu loh. Terkadang kita berkarakter seperti Sayyidina Hasan, terkadang kita berkarakter seperti Sayyidina Husain. Kalau udah musuh di depan jangan mundur. Yang penting musuhnya beneran. Ya, yang penting musuh bener. Iya. Jangan musuh-musuhan lah. Berani. Jangan berani soang. Tahu berani soang? Nyosor orang yang balik lawan dibalik lagi gitu. Nah, ini termasuk akhirnya Husain itu soanan begitu mau berangkat ke Irak di Karbala itu, dia soanan ke Abdullah bin Abbas ini. Sama Ibnu Abbas itu dinasihatin, ya Husain kalau bisa jangan berangkat karena itu membahayakan dirimu, karena ancaman kudeta ini bisa akan timbul peperangan pembunuhan. Karena Husain ini berani, nggak bisa dinasihatin. Bahkan Abdullah bin Zubair, ini para sahabat yang Nabi, itu udah nasihatin jangan berangkat ke sana karena akan ada bahaya, mengancam bisa nyawa jadi taruhannya. Saat itu Husain itu membawa 1.000 pasukan yang kudeta, sementara kekuatan Yazid bin Muawiyah 4.000 kekuatan. Akhirnya berjalanlah menuju sampai Karbala, udah dikepung. Dan orang-orang Kufah yang katanya membela Husain ternyata pada lari mundur kayak berani soang tadi. Begitu ngadepin pasukan kudanya Yazid, dipimpin gubernurnya Ubaidillah bin Yazid juga. Itu gubernurnya. Itu memang perintah dari putranya Muawiyah tadi, Yazid bin Muawiyah. Panglima perangnya satu Ubaidillah bin Yazid. Perintah itu. Kata ini menurut saya agak pengkhianat dikit bahasa Ubaidillah ini. Karena udah perintah dari Yazid al-Muawiyah, kalau Husain datang di Karbala, bunuh dia. Seluruh pasukannya habiskan. Karena dia mau bikin kudeta. Mau meruntuhkan kekuasaan kita. Padahal dulu orang dekat dengan Rasulullah, Ubaidillah selain itu juga memimpin orang yang haji. Kerjaannya itu sama. Suruh bunuh, karena itu perintah. Akhirnya dan semua penduduk Kufah saat itu yang mendukung Husain itu sudah ditakut-takutin. Sehingga yang jumlahnya 1.000 orang itu pada lari mundur, tinggal 300 orang yang setia kepada Husain. Nah, ketika masuk di Karbala itu sudah dikepung 4.000 pasukan kuda lengkap dengan semua 4.000 orang. Dan panah sudah siap ditembakkan. Sehingga akhirnya 372 orang tewas, termasuk selebihnya lari kocar-kacir, termasuk Husain yang memang tidak pernah mundur. Ada 100 panah yang tembus di tubuhnya. Dan 3 yang nancep panahnya itu ada 3 mata. Ujungnya kayak 3 gitu, kayak apa sih? Kayak trisula ya. Itu ke jantungnya persis. Nah, sama si Ubaidillah di penggalan.
lalu diserahkan ke Yazid Muawiyah. Nah inilah Rasulullah menangis. Tapi itu tadi, ini sebenarnya duka. Itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. ya. Dan ini kan peristiwanya bukan sama orang, ya orang kafir, tapi sesama, dan akhirnya mewarisnya sekarang. Dan urusannya lagi-lagi bukan agama, urusan politik kekuasaan. Nah sampai terus lah, emang sudah turun. Nggak menutup kemungkinan kita pun akan mengalami kondisi yang sama. Kalau memang Islam membutuhkan kita harus perang, kita jangan pernah mundur. Cuma yang saya sayangkan dari 1.000 orang yang tadinya katanya mendukung Husain, begitu ditakut-takutin mereka malah digembosin. iya. Panas sudah. Coba saya membayangkan Husain, ya mungkin kita ceritanya dapat perasaan saat itu ya. 100 ton, 100 panah yang tembus di tubuh. Lalu 3 yang tembus ke jantungnya, udah lempar di iya, dipenggal. Dan kepalanya itu dibawa ke Yazid bin Muawiyah. Sama dia pakai tongkat gitu-gitu, kayak di sini luar. Itu yang membuat Rasul menangis sebenarnya. Cucunya ya wafatnya dalam kondisi itu takdir Allah. Itu sebuah yang Rasulullah tidak bisa menang. Karena memang kematian buat orang-orang yang berada dalam itu dicari dulu itu karena syahid, mencari syahid. Nah sehingga akhirnya dari 300 orang itu banyaklah anak-anak yatim yang bapaknya meninggal dalam Sayyidina Husain ini, sehingga pada terlantar. Sehingga akhirnya ada tradisi di kita menyantuni anak yatim dari peristiwa ini. Maka amalan-amalannya untuk nanti 10 di bulan Muharram ini ke ritual saja. Satu, nanti pada malam 10-nya sholat yang 4 rakaat ya, biar dapat nafkah tadi. Ngambil makmunah. Kalau zikirnya tadi istighfar Nabi Adam boleh, istighfar yang mana saja boleh lah. Atau udah ada Nabi tadi perilaku yang mana. Terus di malam 10-nya itu ada sholat 4 rakaat. Usolli sunatan latul asyura arba'atin lillahi ta'ala. Niatnya sholat sunnah di malam Asyura 4 rakaat karena Allah. Kalau di kitab Niatul Zain di juz ketiga, tanpa tasawuf awal ya, saya ingatkan lagi untuk membedakan antara sholat wajib dan sunnah, yang 4 rakaat tanpa menggunakan tasawuf awal. Satu, yang kedua setiap Fatihah ada suratnya. Kalau sholat wajib kan enggak, yang 4 itu kalau 1, 2 ada suratnya setelah Fatihah, 3, 4-nya kan enggak. Kalau sholat sunnah itu menggunakan pada Fatihah ada baca surat. Jadi kalau bahasa Arabnya nggak bisa, niat saya sholat sunnah di malam Asyura 4 rakaat karena, dan ini nggak boleh berjamaah karena harus munfarid sendiri. Nah, kullu ba'da Fatihah, setiap ba'da Fatihah yaqra'u membaca surat Al-Ikhlas. Tahu Al-Ikhlas? Ya setiap Fatihah. Jadi 4-4-nya baca Fatihah, Al-Ikhlas, Fatihah, Kul. Setiap rakaat ihda wa khamsina marrah. Berapa? Kulhunya ihda wa khamsina marrah. 51 kali. Jadi 51 nyangkut nggak kira-kira? Bis Fatihah baca kulhunya 51 kali tiap rakaat. Aduh 51 ya. Al-Ikhlasnya sih pendek, kalihnya ini nih. Ya diskon lah. Kalau nggak kuat 51 ya 41 lah ya. Kata Nabi, barang siapa yang sholat sunnah malam Asyura 4 rakaat kayak tadi, maka ghafaru dzunuba khamsina amma. Allah mengampuni dosanya 50 tahun. 50 dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Sekarang yang belum nyampe 50 tahun, kayak saya umur 17, berarti udah beda dengan berapa tahun? Ya toh ya. Jadi yang usia 17 kayak saya, kita sholat nih semalam itu, berarti dosa kita 50 tahun diampuni. Berarti masih bisa jalan pahala berapa? Ya masih banyak. Kalau yang udah 50 berarti papak ya. Dengan sholat hanya 4, betapa hebatnya Allah SWT. Dosanya Allah sama kita. Kalau di kitab Al-Ghunyah boleh ditambah ayat yang dibaca, inna anzalna pada rakaat pertama, inna anzalna fi lailatul qadar. Terus rakaat keduanya baca qul ya ayyuhal kafirun. Ketiganya alilas ya Allah. Enak, enteng banget.
banget ya. Ya kalau nggak kuat 51, 41. Kalau nggak kuat 41, 21. Masih nawar juga. Nggak kuat 21, 11 udah jangan nawar lagi. Kalau 51 berarti kan dosanya 50 tahun diampuninya. Kalau 41 berarti 40 tahun. Kalau 11 ya 10 tahun diampuni, tapi dikit. Jangan disamain. Kuat lah. Insya Allah. Kalau malamnya lupa boleh siang. Tanggal 10-nya. Insya Allah hari Jumat tuh pas Jumat Kliwon lagi. Tanggal 10-nya. 10 Asyuranya pas hari Jumat. Sholat ya. Sholat sunnah. Itu amalannya. Terusnya amalannya ya puasa tadi ya. Kalau mau puasa berarti di tanggal 9 Tasyu'ah dan hari Asyura. Bahkan kitab Al-Um menurut Imam Syafi'i itu kita fikih puncak karang beliau tapi tanggal 11 kalau beliau 9, 10, 11 itu sunnah. Minimal 2 hari dari tanggal 9 hari Tasyu'ah. Kenapa puasa? Karena prihatin tadi banyak umat Islam dan bangsa Indonesia terbunuh, keprihatinan kita. Maka akhirnya pada puasa. Tanggal 9 niat puasa hari Tasyu'ah, tanggal 10 niat puasa hari jadi tanggal 9. Kalau misalkan dari tanggal 10 tanggal 11-nya 9 10 atau 10 11 atau 9 10 11, pilih yang mana nih teh? 9 10 11, 9 10 apa 10 11? Kayaknya 10 doang nih ya. 10 doang kondangan lagi. Aduh lupa. Ya berarti kalau kita sholat ini amali-amali yang penting jangan sampai nggak ada kebaikan sama sekali di hari sholat. Biar bermanfaat tadi, dapat pertolongan dan maunanya Allah karena Allah seperti Allah berikan kepada nabinya. Berarti 1 sholat malam, terus puasa. Yang ketiga banyakin sodako. Ya sodako, alhamdulillah kita ya sudah menjadi rutinitas tahunan sedekah buat para tadi ceritakan tadi anak yatim. Kemarin Pak Yusuf, Pak Lukman, Kang Samsul, Muslim untuk tahun-tahun ke depan kita tidak memberikan konsumtif kepada anak yatim, tapi kita coba untuk membiayai pendidikannya. Ya nanti kita coba saya kontes RT, nanti SPP-nya paling kan nanti kita enggak. Cuma saya bilang kalau sudah begitu berarti konsisten, jangan tiap tahun mengumpulin duitnya. Berarti ya nanti kita yang datang ke sekolahnya. Ya nggak usah semua, minimal ada 2-3 orang yang mampu. Kita nanti yang datang. Saya yang datang ke sekolahnya minta untuk kita yang akan biaya pendidikannya minimal kalau nggak ada SPP minimal baju seragam. Ada biaya yang kita berikan. Ini udah bagus sebenarnya nanti buat program Sahabat Rumah ke depan. Dan yang rencana kita dari dulu Sahabat Rumah kepingin bahwa tidak hanya Indomie yang diberikan, tapi ada biaya pendidikan yang kita bantu nanti, yang bukunya atau seragamnya. Nanti kita coba untuk musyawarah itu. Nah terusnya banyakin zikir karena ini bulan tadi bismillah, terus ya hayu ya koyum itu kalau asmaul husnanya. Karena ini penciptaan alam bulan kiamat pun terjadi pada bulan Muharram. Ini panjang banget sih hadisnya nih. Kalau di kitab Al-Qur'annya banyak banget keterangannya. Ya termasuk nanti terjadi kiamat juga di hari Asyura. Hati-hati tuh ya, Jumat besok tanggal 10 pas matahari terbitnya nggak di timur loh, nggak di wetan lagi, terbitnya dari bahaya. Menaiklah. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan malam Asyura, menghidupkan dengan ibadah kepada Allah, maka hatinya dihidupkan, qalbinya dihidupkan oleh Allah SWT. Dan dapat nafas tadi. Kalau para ulama dulu bukan cuma zikir lah, dari tanggal 1 sampai 10 itu muzakarah ilmu, nanti ada zikirnya. Zikirnya gampang tasbihnya. Subhanallahi mil'al mizani wa muntahal ilmi wa wazinatal arsi walhamdulillahi mil'al mizani wa muntahal ilmi wa mablagha riba wazinatal arsi wallahu akbaru mil'al mizani wa
malja'a wa la manja'a ila ilaihi. Ada di kitab ratib itu, la manja'a ila ilaihi. Itu tambahnya di ratib ada, cuma nggak dibaca dalam fikih ratibnya, cuma di tulisan kitabnya ada. Sampai itu terus baca hasbunallah wa ni'mal 70 kali. Itu salah satu amalan baca tasbihnya di bulan Muharram ini. Itu puncaknya ilmu loh, tawarnya enggak? Subhanallahi mil al-mizani. Maha suci Allah yang pahalanya memenuhi mizan, timbang. Malaikat bingung tulis pahalanya berapa? Sepenuh, mil al itu sepenuh mizan. Mizannya Allah itu kan 7 kali bumi kalimat tasbih, karena kaitan dengan penyucian. Terus alhamdulillah, pujian juga bagi Allah. Ini saya bilang tadi, orang-orang alim cirinya banyak memuji Allahnya. Kita sama Allah dalam Al-Quran, yang saya ingat buat teman-teman termasuk buat saya. Makanya kita kenapa disuruh banyak berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikran katsiran misalnya. Karena nikmat Allah diberikan kepada cukup banyak. Begitu banyak nikmat Allah yang selalu diberikan kepada gratisan. Bumi kita nggak ngontrak, nggak bayar, napas nggak bayar, rezeki semua dikasih cuma-cuma sama Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka perintah bagi orang Islam, bagi mukmin adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Bagi orang-orang Yahudi diingetin dengan kenikmatan dunia. Dzkuru nikmati gitu. Ingat-ingat akan nikmatku. Sebenarnya sama dalam Al-Quran kalau saya baca tafsir ini, untuk nikmat itu urusan khusus orang Yahudi hitopnya. Tapi kalau urus ingat kepada Allah, urus umat jadi jangan ingat nikmatnya, tapi ingat kepada pemilik atau pemberi nikmatnya. Jadi Allah Subhanahu, nikmatnya itu tidak abadi, tidak langgeng, akan binasa. Ya urusan-urusan dunia kan masih akan langgeng, tidak akan binasa, meninggalkan kita. Tapi kalau ingat Allah, ingat yang abadi. Maka perbanyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang zikir ya, Rasulullah. Yang terakhir ini, kita karena satu pada kondisi sekarang banyak yang sakit DBD, karena sama cerita Pak Doni, kalau ditafsir namanya ada Ariu Ahmar. Ariu Ahmar ini kalau diterjemahkan angin panas, angin merah. Ahmar itu merah. Jadi kalau masuk ke tubuh kita, kalau kondisi kita lemah, kalau masuk itu bisa memicu asam lambung naik, DBD, tipes dan segala macam. Karena itu disebut Ariu Ahmar. Ini bagian daripada teguran Allah kepada kita. Kalau saya dibilang aja mungkin terlalu ekstrim saya bahasanya. Karena memang itu angin yang bukan angin baik, tetapi angin peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah banyak umat Islam berselisih, bermusuhan tadi. Karena inilah juga yang menyebabkan Sayyidina Husain meninggal dunia, perselisihan di tubuh umat Islam. Jadi Islam sama ini warisan sampai sekarang. Yang kedua, banyak orang kaya tidak bayar zakat, sehingga cuaca pun sulit untuk diprediksinya. Nah, Ariu Ahmar ini Allah turunkan, hembuskan masuk kepada. Dan sayangnya Ariu Ahmar ini tidak hanya kepada orang yang soleh, tidak hanya orang yang salah, yang soleh pun ya kena. Kalau yang salah itu jadi teguran, kalau yang soleh insya Allah jadi pengampunan dosa. Ya, RT sakit pengampunan dosa, RT kan soleh. Jadi kalau orang soleh sakit jadi pengampunan insya Allah. Karena ada dosa yang tidak bisa dibersihkan dengan istighfar, tapi dibersihkan dengan rasa panas di tubuh kita. Dibakar berarti dosa kita. Makanya para wali-wali Allah kalau sakit demam itu dia doa, ya Allah jika memang panas badan saya ini untuk membakar dosa-dosa dan sampai habis, ya Allah biarkan terus menerus panas ini sampai dosa saya Jadi kalau panas tuh gitu doanya para wali dulu. Kalau merasa panas ini untuk membakar dosa saya, Allah biarkan rasa panas ini terus di badan saya sampai dosa saya habis. Kita kalau panas dingin ditanya apa? Ya Allah panas banget cemburuan gitu, padahal Allah lagi membakar. Karena banyak makanan yang haram yang masuk ke tubuh kita, banyak hal yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketimbang nanti dibakar di neraka, lebih baik dibakar Karena kata Nabi, makanan yang terlanjur masuk, yang haram masuk ke tubuh kita tidak bisa ditembus dengan istighfar kecuali dengan pembakaran di api neraka. Nah, sayangnya Allah kepada kita agar tidak dibakar di neraka, maka dihembuskan angin panas di tubuhnya sehingga rasa panas di tubuhnya itu membakar dosa-dosanya. Kalau boleh milih, lebih enak dibakar di dunia atau bakar di akhirat nanti? Lebih baik dibakar di dunia. Dan secara prediksi alam saat ini memang akan ada panas kemarau dari bulan Juli sampai Agustus, sampai panjang ya.
Ya kita baca salawatnya, amalannya ya Hayyu ya Qayyum, kalau misalnya banyakin ya Hayyu ya Qayyum. Salawatnya yang mana aja lah, yang kita suka dengan amalan berat yang kita suka. Salawat Fatih boleh, salawat Jibril boleh, salawat apa aja, yang penting nanti diperbanyak baca salawat, termasuk salawat yang hari ini kita baca ya sama-sama, mudah-mudahan ini apa Kang Ustaz Aziz pasti apa. Ini salawat doa tanpa harf. Mudah-mudahan sebenarnya memang ada doa salawat ini, salawat munajat ini untuk minta hujan kalau difokuskan ke satu tujuan, tetapi kita ingin bahwa Allah pada malam hari ini akan menurunkan rahmat ampunan buat kita, rahmat keberkahannya buat kita, diturunkan juga maunahnya buat kita, diturunkannya juga nafahatnya buat kita. Dan mudah-mudahan nanti musim kemarau yang menurut prediksi adalah keberpanjangan, Allah tidak sampai berkepanjangan kemaraunya, Allah turunkan air hujan malam ini, Allah turunkan keberkahan ilmunya buat kita. Yuk bareng-bareng apalkan salawatnya ya. Yang berapa nih Bang? Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana qudaisan mughisan isqina ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Qudusun ya Dzal Kibriya. Apa ini? Segini apa? Biar apa lagi? Padahal dulu pernah kita baca bersama dulu pengajian dulu. Ya semoga Allah turunkan berkah rahmat keberkahan buat kita, jamaunahnya buat kita, nafahatnya buat kita di bulan Muharram. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ghaisan mughisan isqina ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Qudusun ya Dzal Kibriya ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ghaisan mughisan isqina ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Qudusun
رزق الغطاء ستكرما فملا وآوير أرضنا يا ربنا
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد العاملين حمدا يوافي ما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي عليك أنت كما نسأل لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت بك والحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد ترسوار ومن عليها وأنت آخر واسين. يا الله أنت ربنا لا إله إلا أنت يا الله. يا الله أنت ربنا لا إله إلا أنت يا الله. يا الله أنت ربنا لا إله إلا أنت يا الله. يا رحمن نرجو رحمتك يا رحيم ارحمنا يا رحيم ارحمنا يا الله. يا رحيم ارحمنا يا مالك الملك آتي ملكك من تنسو منا. يا لطيف الطف بنا يا الله. يا لطيف الطف بنا يا لطيف الطف بنا. يا نور نور قلوبنا بهدايتك. يا نور نور قلوبنا بهدايتك. يا نور نور قلوبنا بهدايتك. يا فتاح افتح لنا أبواب الخير. يا رزاق ارزقنا حلالا طيبا واسعا. يا غني أغننا بحلالك عن حرامك. يا عزيز عززنا بالعلم والكرامة. يا عزيز عززنا بالعلم والكرامة. يا عزيز عززنا بالعلم والكرامة. يا قيوم أكرمنا بالاستقامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله شافي بسم الله كافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول وصلاح القلب والجسد والروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية ونسألك الاستقامة ونسألك karamah wal barakah wa nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa nas'aluka bisalawati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdi hajatina fa inna lana hajatina ahadin ila anta ya Allah. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Aghithna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il ustadina wa mu'allimina masyayikhina wa ahlina wa qarabatina wa muridina wa muhibbina wa jama'atina aflan jama'atul ummah wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah ya minhum Allah. Allahumma anzil alaina wa man hadara bi hadal majlis barakatan wa rahmatan wa salamatan. Allahumma anzil alaina wa man hadara bi hadal majlis barakatan wa rahmatan wa salamatan. Allahumma anzil alaina wa man hadara bi hadal majlis barakatan wa rahmatan wa salamatan. Allahumma na'udzubika min juhdil bala wa tarki syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma nas'aluka tanzila afiyatik wa sabran ala baliyatik wa khuruja minad dunya ila rahmatik wa maghfiratik. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wal akhirah binatika wa innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Ya Fatahu ya Razaqu ya Fatahu ya Razaqu ya Fatahu ya Razaq. Ya Basitul Ladzi wa suturkan masabiqu hisab ubsud ayrul kasru mitrara. Allahumma basi rizqan hatta wa ajil bihi ya ni'mal mujib wa ajil bihi ya ni'mal mujib wa ajil bihi ya ni'mal mujib. Ya muhawilan ahwal hawilah lani lasanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbi sani muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin. Allahumma hazza du'a wa minkal ijabah ya Allah. Allahumma hazza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hazza du'a wa minkal ijabah. Wa inna wa tukran wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina fid dunya
Alhamdulillah, demikianlah tadi sudah sama-sama kita dengarkan kajian berkaitan dengan bulan Muharram, baik keutamaan, kemuliaan dan juga peristiwa-peristiwa penting yang ada di bulan Muharram dan juga amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Muharram. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh guru kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita berikan kekuatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa-apa yang dianjurkan di dalam bulan Muharram. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pembicara. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.